Matius pasal 21. Yesus disambut di Yerusalem. Ayat 1, ketika mereka mendekati Yerusalem, dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, maka Yesus mengirim 2 murid. Katanya kepada mereka, "Pergilah ke desa yang di hadapanmu, maka dengan segeranya kamu akan menemukan seekor keledai yang terikat, bersama dengan anaknya, lepaskanlah mereka dan bawalah kepadaku. Dan jikalau seseorang mengatakan sesuatu kepadamu, hendaklah kamu mengatakan, Tuhan membutuhkan mereka, maka dengan segera ia akan mengirimkannya." Semua ini terjadi, supaya genaplah apa yang telah dikatakan oleh Nabi, katanya, "Katakanlah kepada Putri Sion, lihatlah, Rajamu datang kepadamu, dengan lembut, dan duduk di atas seekor keledai, seekor anak keledai jantan, anak binatang yang menanggung beban." Maka pergilah murid-murid itu, dan melakukannya seperti yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu dan anaknya, lalu menaruh pakaian mereka di atasnya, dan mendudukkan dia di atasnya. Maka orang banyak yang sangat besar jumlahnya itu, menghamparkan pakaiannya di jalanan, yang lainnya memotong carang-carang pohon, dan menghamparkannya di jalan itu. Kemudian orang banyak yang berjalan di depan, dan mereka yang mengikutinya itu pun berteriak, katanya, "Hosana bagi putra Daud, terpujilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana, di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, seluruh kota gempar, katanya, "Siapakah ini?" Dan orang banyak itu berkata, "Inilah Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea." Yesus menyucikan bait Allah yang kedua. Ayat 12, kemudian Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengusir semua orang yang berjual beli di bait Allah, dan membalikkan meja-meja penukaran uang, dan kursi-kursi mereka yang menjual burung merpati. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya gua penyamun." Kemudian orang buta dan orang lumpuh datang kepadanya di dalam bait Allah, lalu ia menyembuhkan mereka. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat hal-hal ajaib itu, dan anak-anak bersorak-sorak di bait Allah, katanya, "Hosana bagi putra Daud," maka marahlah mereka. Dan berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar apa yang mereka katakan?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Ya, tidak pernahkah kamu membaca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyempurnakan puji-pujian." Kemudian ia meninggalkan mereka, dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Yesus mengutuki pohon ara. Ayat 18, pada pagi-pagi hari, ketika ia kembali ke kota itu, ia merasa lapar. Dan ketika di jalan, ia melihat sebuah pohon ara, pergilah ia ke situ, tetapi tidak ditemukannya apapun, kecuali daun saja. Lalu berkatalah ia kepadanya, "Jangan lagi ada buah tumbuh padamu untuk selamanya." Maka seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering. Ketika murid-murid itu melihatnya, mereka takjub, katanya, "Bagaimana cepatnya pohon ara ini menjadi kering?" Maka Yesus menjawab serta berkata kepada mereka, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jikalau kamu mempunyai iman dan tidak ragu-ragu, maka kamu bukan saja dapat melakukan hal ini, yaitu yang telah terjadi pada pohon ara ini, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, pindahlah dan terlemparlah ke laut, itu pun akan terjadi. Dan segala hal, apapun yang kamu minta dalam doamu dengan percaya, maka kamu akan menerimanya." Kuasa Yesus dipertanyakan. Ayat 23, pada waktu ia tiba di bait Allah, ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan tua-tua umat itu kepadanya, katanya, "Dengan wewenang apa engkau melakukan hal-hal ini, dan siapakah yang memberi wewenang ini kepadamu?" Tetapi Yesus menjawab serta berkata kepada mereka, "Aku juga hendak bertanya satu hal kepadamu. Jikalau kamu mengatakannya kepadaku,
maka aku pun akan mengatakan kepadamu, dengan wewenang apa aku melakukan hal-hal ini. Dari manakah baptisan Yohanes itu? Dari surgakah atau dari manusia? Lalu mereka memperbincangkannya di antara mereka sendiri. Katanya, jikalau kita katakan, dari surga, ia akan berkata kepada kita, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan, dari manusia, kita takut kepada orang banyak, karena semua menganggap Yohanes seorang nabi. Lalu mereka menjawab kepada Yesus, katanya, kami tidak tahu, dan ia berkata kepada mereka, Kalau begitu, aku pun tidak akan mengatakan kepadamu, dengan wewenang apakah aku melakukan hal-hal ini. Perumpamaan tentang dua putra. Ayat 28. Tetapi bagaimana pikiranmu? Seorang mempunyai dua putra. Lalu datanglah ia kepada yang sulung dan berkata, Putraku, pergilah, bekerjalah hari ini di kebun anggurku. Lalu ia menjawab dan berkata, Saya tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Kemudian ia datang kepada yang kedua, serta mengatakan sedemikian itu juga, dan ia menjawab dan berkata, Saya pergi Tuan, tetapi ia tidak pergi. Yang manakah di antara keduanya, yang melakukan kehendak bapaknya? Mereka berkata kepadanya, yang pertama. Yesus berkata kepada mereka, Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, bahwa pemungut-pemungut cukai dan sundal-sundal mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Yohanes datang kepadamu di dalam jalan kebenaran, dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut cukai dan sundal-sundal itu sudah percaya kepadanya, tetapi kamu, ketika kamu melihatnya, sesudah itu kamu tidak juga bertobat, sehingga kamu dapat percaya kepadanya. Perumpamaan tentang kebun anggur yang disewakan. Ayat 33. Dengarlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan rumah yang menanami sebuah kebun anggur, dan memagari sekelilingnya, dan menggali sebuah tempat memeras anggur, dan membangun sebuah menara. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada peladang-peladang, dan pergi ke negeri yang jauh. Ketika hampir tiba musim buah, ia mengutus hamba-hambanya kepada peladang-peladang itu, supaya mereka boleh menerima buahnya. Tetapi peladang-peladang itu menangkap hamba-hamba itu, memukul seorang, dan membunuh yang lain, dan merajam yang lain lagi. Ia mengirim lagi hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang pertama, dan mereka memperlakukannya dengan cara yang sama. Akhirnya ia mengutus putranya kepada mereka, katanya, mereka akan menghormati putraku. Tetapi ketika peladang-peladang itu melihat putra itu, mereka berkata di antara mereka sendiri, Inilah warisnya, marilah kita membunuh dia dan merampas warisannya. Lalu mereka menangkap dia, serta melemparkannya keluar kebun anggur itu, dan membunuhnya. Oleh karena itu, apabila tuan dari kebun anggur itu datang, apakah yang akan diperbuatnya kepada peladang-peladang itu? Mereka berkata kepadanya, dengan dahsyat, ia akan membinasakan orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada peladang-peladang lainnya, yang akan memberikan buahnya kepadanya pada musimnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Belum pernahkah kamu membaca di dalam Alkitab, batu yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Inilah perbuatan Tuhan, dan itu ajaib bagi mata kita. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan diberikan kepada bangsa yang dapat menghasilkan buah daripadanya. Dan barang siapa yang jatuh di atas batu itu akan pecah, dan barang siapa yang ditimpanya akan diremukkan jadi bubuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaannya, mereka mengerti bahwa ia berbicara tentang mereka. Tetapi ketika mereka berusaha untuk menangkap dia, mereka takut kepada orang banyak, sebab mereka menganggapnya sebagai seorang nabi.